Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu GMO. Mungkin teman-teman di sini sudah mendengar atau bahkan mengetahui lebih dalam nih mengenai tumbuhan dan juga hewan yang berbeda dari bentuk awalnya. Kenapa sih tumbuhan dan hewan tersebut dapat berbeda? Nah, hal tersebut dapat dikarenakan adanya rekayasa genetika yang dilakukan oleh manusia. Nah, kenapa dilakukan rekayasa genetika ini? Jadi, dilakukan rekayasa genetika ini guna mendapatkan sifat yang menguntungkan untuk manusia juga. Rekayasa genetika ini tidak dapat mengandalkan keberuntungan, teman-teman. Namun, kita dapat memilih sifat yang kita inginkan. Sifatnya itu apa aja? Jadi, sifatnya ini seperti membuat buah yang tumbuh lebih besar, lalu kebal terhadap hama, dan juga lainnya. Baik, sekarang masuk ke pengertian apa itu GMO. GMO atau kepanjangan dari Genetically Modified Organisms atau organisme transgenik merupakan sebuah organisme yang telah memiliki DNA asing atau asam deoksiribonukleat artifisial yang telah dimasukkan ke dalam genom mereka sendiri. Jadi GMO ini merupakan sebuah terobosan untuk merekayasa genetik suatu organisme guna menghasilkan suatu produk yang baru. Nah, kebanyakan dari GMO ini diterapkan pada tanaman, meskipun dapat juga diterapkan pada binatang atau juga bakteri. Nah, hasil yang didapat ini merupakan suatu produk yang juga disebut dengan transgenik. Karena GMO ini kebanyakan diterapkan pada tanaman, jadi bisa juga disebut dengan tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini banyak diujikan pada jenis tanaman pangan dengan tujuan guna memperoleh pangan yang memiliki keunggulan tertentu, misalnya yaitu tahan hama atau memiliki nutrisi yang lebih tinggi dibanding saat mereka sebelum dilakukannya rekayasa genetik. Adapun contoh dari varietas hasil dari rekayasa genetika, yaitu yang pertama adalah Flavor Saver Tomat. Flavor Saver Tomat ini merupakan makanan hasil dari rekayasa genetika yang ditanam secara komersial pertama yang telah diberi izin untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, Flavor Saver Tomat ini dimodifikasi dengan menambahkan gen antisense untuk memperlambat proses pematangan, sehingga mencegahnya dari pelunakan. Nah, gen antisense ini dapat mengganggu produksi enzim, yaitu enzim poligalakturonase. Enzim ini biasanya mendegradasi pektin yang berada di dinding sel dan juga menghasilkan pelunakan buah. Adapun contoh lain dari organisme hasil rekayasa genetika ini yaitu kapas BT atau Bacillus thuringiensis. Nah, varietas kapas yang ini itu tahan akan serangga. Gen dari bakteri ini yaitu Bacillus thuringiensis dapat membuat tanaman dapat memproduksi protein yang merusak pencernaan beberapa serangga dari hama. Nah, si tanaman ini membuat pestisidanya sendiri. Lalu serangga yang akan memakannya pun dapat berujung mati. GMOs are genetically modified organisms. When it comes to plants, there are 8 GMO crops. GMOs are adapted with beneficial traits that help them thrive in their environment. Think drought-tolerant corn or pest-resistant soybeans that need less bug spraying. That helps farmers, and better harvests benefit everyone, impacting what's available at the store and what we can put on our plates. Here's how it works. Plants get instructions for growth and development from their DNA, which contains thousands of genes. Researchers zero in on the gene containing specific instructions for a desirable trait. A copy of that gene goes into the DNA of host plant cells, which are grown into mature plants. Only after years of rigorous testing are the seeds from those plants made available to farmers. No syringes, no frankenfood. And much faster than traditional plant breeding methods alone. And with food demand expected to grow significantly by 2050, GMO seeds can help farmers sustainably grow enough. Yang selanjutnya adalah manfaat dari GMO.
Yang pertama adalah menciptakan tanaman yang tahan terhadap hama. Dengan adanya GMO, para peneliti dapat menyisipkan gen ke dalam tanaman yang dimana tanaman ini akan mengandung senyawa yang bersifat beracun atau mematikan bagi para hama. Sehingga pada saat hama ini memakan tanaman tersebut, hama akan mati dan otomatis populasi hama akan berkurang. Dengan berkurangnya populasi hama, maka penggunaan pestisida juga akan berkurang. Dengan penggunaan pestisida yang berkurang ini, maka tanaman akan terhindar dari zat-zat atau senyawa kimia dari penggunaan pestisida. Sehingga makanan yang dihasilkan akan jauh lebih aman dikonsumsi. Yang selanjutnya adalah menciptakan tanaman yang kaya akan nutrisi. Seperti yang kita tahu, tanaman mengandung banyak sekali manfaat dan juga nutrisi yang baik untuk tubuh. Dengan adanya GMO, para peneliti ini memasukkan gen-gen unggul ke dalam tanaman sehingga menciptakan tanaman ini mengandung banyak sekali manfaat dan juga nutrisi yang baik untuk tubuh dan juga untuk mencegah dari berbagai penyakit. How are GMO plants made? First, scientists look for a desired trait in a plant, animal, or even bacteria. It could be a trait like resistance to drought, insects, or viruses. Then they copy the gene that contains that trait and insert it into the DNA of the plant they want to improve. Scientists then grow that plant to see if it adopts the desired trait. Selanjutnya adalah pembuatan tanaman yang tahan terhadap iklim yang ekstrim. Beberapa tanaman, terutama dalam sektor pertanian, memang membutuhkan cuaca atau iklim tertentu untuk tumbuh. Dengan adanya GMO, para peneliti berharap dapat membuat tanaman yang dapat tahan dalam berbagai kondisi, terutama dalam iklim yang ekstrim. Dengan ada tanaman yang seperti ini, maka sektor pertanian akan terus tumbuh dan menumbuhkan ekonomi para petani. And last but not least adalah pembuatan tanaman yang dapat menyerap polusi yang ada di sekitar. Pada umumnya, memang tanaman dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang baik untuk kehidupan. Namun, bagaimana jika tanaman ini dapat menyerap berbagai senyawa kimia yang ada di polusi udara seperti monoksida, nitrogen, dan lain sebagainya, dan akan menyaringnya sehingga menghasilkan udara yang jauh lebih bersih. Dengan adanya GMO, diharapkan tanaman dapat diproduksi dan direkayasa sehingga tanaman dapat menyerap berbagai polusi dan menghasilkan udara yang jauh lebih bersih. I love the environment, so I don't think I like GMOs. Actually, GMOs are one of the best tools farmers have to help protect and preserve our water, air, land, and even limit the impact of climate change. I don't know, that's not what I hear. Please, let me explain. GMOs are one of several plant breeding technologies that help farmers grow more food using less inputs like pesticides and land. In fact, during the last 20 years, GMOs have reduced pesticide applications by more than 8% and increased crop yields by 22%. This increased yield means farmers kept 48 million acres of land from agricultural production, decreasing potential deforestation and harm to ecosystems. Without GMO seeds, we'd need to convert the equivalent of almost all of our U.S. national parks to farmland to get the same amount of yield. GMOs also help improve air quality. GMO crops allow farmers to till their fields less often, using less tractor fuel and releasing less trapped CO2 in the soil, reducing carbon emissions by 58.8 billion pounds. That's like removing nearly 12 million cars from the road for a whole year. GMOs also help reduce water pollution. Less soil tilling means better moisture retention in the soil and reduced runoff, saving more than 6,400 bodies of water from clogging by soil, crop residue, and chemicals. GMOs benefit not only the environment, but also our daily lives. Without them, we'd have increased CO2 emissions, crop yield declines, and a major loss of forest and pasture land. Overall, less sustainability in how we grow food. Thanks. Of time. GMOs are relatively new and have had limited independent testing compared to more natural crops. Most GMOs are only a few decades old at most, and many are not subject to specific regulation. GMOs may encourage monoculture. Like most products produced by large companies, GMOs are often standardized. This means that if a disease or other affliction becomes capable of attacking a GMO crop, it would likely wipe out a huge amount, and far more than it would have when each farm's crops were slightly different.
However, monoculture may be derived from other economic factors than GMOs alone. GMOs are often created and patented in a way that exploits small farmers. Often GMO crops will not produce seeds, and even if they do, it may not be legal for farmers to reuse them, forcing them to buy new crops from large multinationals like Monsanto every year, as opposed to being able to replant the seeds from last year's crops. Baik, selanjutnya yaitu akan membahas tentang dampak negatif dari GMO. Untuk dampak negatif yang pertama yaitu aliran gen, yang berarti bahwa tanaman yang telah direkayasa akan bercampur dengan tanaman yang biasa dan nantinya akan bertukar sifat, entah itu sifat yang baik ataupun sifat yang buruk. Kemudian setelah itu akan muncul ide-ide benih pembasmi. Hal tersebut dikarenakan benih yang asli tidak akan dapat tumbuh dan petani harus membeli benih yang baru gitu. Dan banyak juga kasus yang telah ditemukan bahwasanya tumbuhan GMO ini akan tumbuh liar dan bercampur dengan tanaman yang lainnya. Selanjutnya, dampak negatif yang kedua yaitu makanan yang direkayasa sengaja untuk beracun. Biasanya bertujuan untuk tanaman ini beracun bagi si hamanya saja, namun tidak beracun bagi manusia. Contohnya yaitu pada bakteri Bacillus thuringiensis, karena pada dasarnya racun tersebut beda pada tiap spesies. Misalnya, pada spesies A, bakteri tersebut akan beracun, namun pada spesies B, bakteri tersebut tidak beracun seperti itu. Dan biasanya bakteri tersebut atau bakteri Bacillus thuringiensis ini hanya digunakan kepada tanaman yang non-pangan saja. Selanjutnya, dampak negatif yang ketiga yaitu industri pestisida melihat GMO ini sebagai sumber uang atau sumber pendapatan yang sangat besar. Contohnya seperti pada tumbuhan di Amerika Serikat, banyak yang tahan terhadap herbisida. Herbisida ini merupakan salah satu jenis kimia yang dapat membunuh gulma, terutama pada glisofat. Nah, hal ini yang menyebabkan penggunaan glisofat ini meningkat pada setiap tahunnya. Nah, glisofat ini dapat berdampak bagi tubuh manusia jika terlalu sering dikonsumsi, walaupun sebenarnya masih banyak bahan-bahan lainnya yang lebih berbahaya daripada glisofat tersebut. Kehadiran produk rekayasa genetika kini menjadi sebuah solusi dalam mengatasi keterbatasan lahan dan krisis pangan global. Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Di dalamnya ditambahkan pasal yang mengatur mengenai produk rekayasa genetika. Oleh karena itu, dalam pendistribusian dan pengelolaan produk rekayasa genetika, pemerintah mengatur dalam undang-undang agar produk rekayasa genetika dapat berjalan dengan baik dan dapat mengurangi dampak negatif yang akan ditimbulkan. Mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari produk atau tanaman rekayasa genetika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2005 mengenai keamanan keanekaragaman hayati produk rekayasa genetika.